Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witari Aprilia Ulfa dari kelas Bea Masuk Pajak Ekspor dan Cukai B akan menjelaskan mengenai pungutan impor dan ekspor. Yang pertama itu bea impor. Bea impor adalah bea yang berdasarkan undang-undang dikenakan pada barang yang memasuki daerah pabean. Tujuan dari bea impor adalah untuk membatasi permintaan konsumen pada produk impor dan mendorong konsumen untuk menggunakan produk domestik. Bea masuk adalah sejumlah pungutan yang diwajibkan pemerintah terhadap berbagai macam impor yang masuk ke dalam negeri. Jumlahnya telah diatur dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Ada beberapa pengertian dalam hal impor. Yang pertama itu harga barang atau cost adalah nilai dari sebuah barang. Hal ini biasa disebut cost atau dengan simbol C dalam bidang kepabeanan. Kemudian ada nilai asuransi atau insurance adalah sejumlah biaya pertanggungjawaban asuransi yang dikenakan pada barang yang akan masuk ke dalam negeri. Lalu ada ongkos kirim atau freight adalah sejumlah biaya pengiriman yang dikenakan pihak penyedia jasa pengiriman atau ekspedisi terhadap barang impor yang akan dikirimkan ke dalam negeri. Kemudian ada pajak dalam rangka impor atau PDRI adalah sejumlah pungutan atau bea masuk yang diterapkan pemerintah terhadap barang impor. Pungutan ini terdiri dari pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan yaitu PPh pasal 22 impor, dan pajak penjualan barang mewah. Perhitungannya yang berhubungan dengan bea masuk yaitu nilai dasar pengenaan bea masuk adalah cost ditambah insurance ditambah freight atau yang biasa disebut dengan CIF. Kemudian perhitungan bea masuk tanpa melalui jasa ekspedisi adalah CIF dikalikan dengan bea masuk sesuai BTKI tadi. Kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN dengan rumus CIF ditambah bea impor masuk dikalikan dengan 10%. Untuk PPh pasal 22 impor dengan rumus CIF ditambah bea impor masuk dikali dengan 7,5% jika memiliki API, dan jika tidak memiliki API adalah 2,5%. Selanjutnya adalah pungutan ekspor atau bea keluar. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Pajak ekspor adalah pajak yang dikenakan pemerintah pada kegiatan-kegiatan ekspor. Pajak ekspor ini dibebankan kepada wajib pajak sebagai pajak pertambahan nilai atau PPN. Tujuan dari pengenaan pungutan ekspor untuk barang-barang tertentu adalah yang pertama, menjaga kesinambungan persediaan bahan baku sehingga terjaminnya pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, terlindunginya kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, terjaminnya stabilitas harga barang tertentu di dalam negeri. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing ekspor tertentu. Pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Kemudian harga patokan ekspor atau HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintah di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah dan non-kementerian. Harga ekspor referensi adalah harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif bea keluar yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintah di bidang perdagangan. Harga ekspor adalah harga yang digunakan untuk perhitungan bea keluar. Adalah kayu. Yang pertama, kayu yang divinir. Tarif 15% untuk lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm. Tarif 2% untuk wooden sheet for packaging box, yaitu vinil kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar. Yang kedua ada serpi kayu. Tarif 5% untuk kayu dalam bentuk keping atau pecahan dan kepingan kayu. Kemudian ada kayu olahan. Yang pertama, tarif 5% untuk kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan ke empat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang 1000 mm2 sampai dengan 40% untuk
khusus untuk kayu gergaji jenis kayu merbau yang telah dikeringkan dan diratakan ke empat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus. Kemudian ada biji kakao. Kolom pertama itu tarifnya 0% untuk harga referensi sampai dengan 2.000 US dollar Amerika Serikat per ton. Kolom kedua yaitu tarif 5% untuk harga referensi lebih dari 2.000 US dollar per ton sampai dengan 2.750 US dollar per ton. Kemudian kolom ketiga yaitu tarif 10% untuk harga referensi lebih dari 2.750 US dollar per ton sampai dengan 3.500 US dollar per ton. Kemudian ada kolom 4 dengan tarif 15% untuk harga referensi lebih dari 3.500 US dollar per ton Amerika Serikat. Kemudian ada perhitungan biaya keluarnya. Perhitungan berdasarkan prinsip ad valorem atau persentase, yaitu pajak ekspor sama dengan tarif biaya keluar dikalikan dengan jumlah satuan barang dikalikan dengan harga patokan ekspor atau HPE dikalikan dengan nilai tukar mata uang. Kemudian perhitungan berdasarkan prinsip ad naturam atau spesifik, yaitu pajak ekspor sama dengan tarif biaya keluar per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu dikalikan jumlah satuan barang dikali nilai tukar mata uang. Sekian hasil presentasi saya mengenai pungutan impor dan ekspor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.